Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fitria Kuswidiati Pancadewi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Magelang. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kesempatan ini saya ditemani rekan saya, Ibu Anissa Rajadianti, yang saat ini mengajar di kelas 4 SD Negeri Sidomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, yang nanti akan saya observasi dalam kegiatan pembelajarannya. Sebelum saya melaksanakan kegiatan observasi, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu dengan menanyakan beberapa hal kepada beliau, Ibu Anissa. Baik, langsung saja kita akan masuk pada kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik Bu Ica. Dalam kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rencana pembelajaran yang nantinya akan Bu Ica laksanakan, agar nanti dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Bu Ica bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri, dan tertata segala sesuatunya. Nah, baik, akan saya pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Bu Ica capai pada pembelajaran kali ini. Itu apa Bu Ica? Rencana saya, TP yang saya ambil yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik wujud zat atau materi. Itu saja. Oh, jadi cuma satu TP ini pembelajaran IPAS ya? Iya, Pembelajaran IPAS hanya pada satu TP saja, yaitu mengidentifikasi karakteristik wujud zat dan materi atau materi ya begitu. Nah, kemudian untuk arah pengembangan yang ingin dicapai ini. Ya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pemahaman karakteristik wujud benda atau materi itu tadi, dan membangun suasana yang kondusif itu bagi saya. Jadi saya ingin mengembangkan diri saya itu membangun suasana kondusif di kelas. Oh, bagus sekali. Berarti ini pengembangannya yang ingin dicapai tidak hanya untuk murid ya, tapi juga untuk gurunya juga ingin belajar juga. Untuk murid itu bagaimana nanti untuk mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap karakteristik wujud zat atau materi, dan bagi Bu Ica sendiri ingin membangun suasana kelas yang lebih kondusif begitu ya. Nah, untuk area pengembangan tersebut, bagaimana nih strategi yang telah dipersiapkan oleh Bu Ica? Mungkin berkaitan dengan apa metodenya, strateginya, atau mungkin media pembelajarannya? Monggo bisa diceritakan. Pada pembelajaran kali ini rencana saya itu menerapkan model pembelajaran inquiry. Nah, itu menurut saya itu cocok dengan TP yang saya ambil. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu metode observasi, tanya jawab, diskusi, percobaan atau penemuan, dan presentasi. Selain itu ada media yang saya gunakan yaitu PowerPoint yang interaktif dan alat bahan yang digunakan dalam percobaan. Nah, selain itu rencananya saya akan mengingatkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah ada di kelas sebelum pembelajaran agar terbangun suasana yang kondusif. Oh, bagus sekali. Berarti ini menggunakan inquiry ya, kemudian juga tetap dengan mengingatkan keyakinan kelas. Tadi ada poin PowerPoint interaktif, itu yang seperti apa? Ya, Bisa diceritakan lebih PowerPoint lanjut? interaktif itu adalah PowerPoint yang menurut saya itu tidak hanya menampilkan gambar atau menampilkan video yang hanya searah untuk siswa, tapi siswa juga terlibat dalam mengoperasikan PowerPoint tersebut. Oh, begitu. Jadi siswa sendiri mungkin ikut mengoperasikan PowerPoint itu, jadi lebih aktif ya siswanya. Bagus sekali. Nah, kira-kira ini kapan, di mana akan dilaksanakan kegiatan ini? Ya, rencananya akan saya laksanakan pembelajaran tersebut itu pada hari Jumat tanggal 6 September 2024
pada jam pelajaran kedua sampai ketiga. Oke, di kelas Di 4 kelas tentunya. 4. Oke, ya. Bagus sekali, baik Bu Ica. Terima kasih, ini kita sudah berbincang-bincang tentang tujuan dan rencana Bu Ica untuk pembelajaran. Nah, sebelum kita tutup ini, apa yang sudah Bu Ica dapatkan ini dari percakapan kita kali ini? Ya, dari percakapan kali ini saya mendapat gambaran ya terkait pembelajaran yang akan saya laksanakan, seperti model, metode, dan media apa saja yang akan saya gunakan bisa dipersiapkan mulai hari ini. Selain itu, saya lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran besok. Oke, terima kasih sekali Bu Ica. Semoga nanti segala sesuatunya bisa berjalan lancar, dengan bisa lebih percaya diri, dan segala sesuatunya bisa dipersiapkan mulai dari sekarang. Besok pas hari H kita lihat ya. Saya akan melaksanakan observasi, melihat bagaimana apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau rencana pembelajaran yang sudah Bu Ica susun, dan terutama di singkat-singkatnya. Itu saja mungkin percakapan pra-observasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada percakapan pasca observasi bersama saya Fitria Kuswidiati Pancadewi, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Sidomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Saya di sini ditemani oleh guru hebat, teman sejawat saya, Ibu Anissa Rajadianti, yang saat ini mengajar di kelas 4 SD Negeri Sidomulyo sebagai guru yang kemarin telah saya laksanakan observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Kemudian hari ini saya juga dibersamai oleh Ibu Rahmawati Insila selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Magelang. Selamat pagi Bu Ica, Bu Iin. Pagi. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Terima kasih Bu Ica. Pagi hari ini kita akan melaksanakan sesi diskusi pasca observasi di mana pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin, sudah Bu Ica laksanakan kemarin, saya sudah amati. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Bu Ica bersedia? Oke. Dalam kegiatan ini nanti kita bertujuan untuk memberikan semacam evaluasi, kemudian refleksi tentang apa-apa yang telah dilaksanakan pada pembelajaran kemarin, bagaimana proses pembelajaran kemarin berlangsung, kemudian sebagai sarana refleksi buat kita tentang pembelajaran yang sudah berlangsung. Itu ya Bu Ica ya. Nanti juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Bu Ica laksanakan. Mungkin berkaitan dengan saya perlu menegaskan tentang gimana strateginya, bagaimana respon peserta didiknya, seperti itu. Nah, Bu Ica, sebelum melaksanakan proses diskusi ini ya, kita akan melaksanakan proses diskusi menggunakan metode coaching. Nah, ini apa nih yang ingin Bu Ica dapatkan dari kegiatan diskusi? Dari diskusi kali ini saya berharapnya nanti saya mendapat masukan dari atas pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin. Mungkin kan saya walaupun sudah dipersiapkan sedemikian rupa, itu pasti masih ada beberapa kurangnya atau mungkin banyak kurangnya. Jadi mungkin bisa saya dengan saya di coaching saya lebih menyadari ternyata saya kurang di sini, terus saya perlu diperbaiki seperti ini. Oke, jadi dalam kegiatan kali ini Bu Ica ingin mendapatkan umpan balik ya, masukan seperti apa pembelajaran kemarin, seperti itu ya. Baik Bu Ica, yang pertama kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan observasi. Nanti akan saya sampaikan beberapa hasil dari pengamatan saya. Sebelumnya saya ingin bertanya ini terkait dengan bagaimana perasaan Bu Ica dalam melaksanakan pembelajaran kemarin. Saya kok lihat pas observasi semangat dan antusias sekali. Gimana perasaan Bu Ica sendiri? Perasaan saya itu kemarin lega nih, agak lega, karena kan mungkin benar-benar kemarin dari awal dari pra observasi itu, jadi saya mantep nih mau pakai model ini, media ini sudah dipersiapkan. Jadi pada saat observasi itu saya melaksanakannya sudah terencana, sudah matang, jadi lumayan lega gitu. Terus tidak seperti biasanya yang mungkin medianya atau mungkin strateginya tuh spontan sehari sebelumnya baru dipersiapkan seperti itu. Intinya lega lah. Jadi Bu Ica merasa lebih rileks dalam mengajar ya, karena sudah terencana dengan baik gitu ya pembelajarannya. Oke Bu Ica, nah kemarin saya akan sedikit membahas hasil pengamatan saya ya berkaitan dengan pembelajaran yang berlangsung seperti itu. Nah
pada aspek tujuan yang ingin dikembangkan. Itu kemarin Bu Ica apa ya yang ingin dikembangkan? Sepertinya ada dua aspek ya, ada yang untuk murid dan untuk Bu Ica sendiri. Coba saya pengen mendengar. Ya, untuk kemarin saya mengambil dua area pengembangan, yaitu yang pertama untuk peserta didik dulu. Untuk peserta didik itu saya pokoknya intinya itu lebih ke biar anak memahami karakteristik wujud zat sesuai dengan TP yang saya ambil. Kemudian untuk area pengembangan untuk diri saya sendiri itu bagaimana caranya membangun suasana kondusif di kelas. Berarti yang untuk ke peserta didik lebih ke pengetahuannya, yang pengetahuan di pemahamannya gitu Ge. Dan ini bagus juga, selain untuk peserta didik, Bu Ica ingin mengembangkan diri juga tentang bagaimana membangun suasana yang kondusif. Oke, jadi mungkin berarti di sini saya bisa mengambil apa ya, semacam jadi mungkin lewat pembelajaran ini Bu Ica juga ingin belajar untuk bisa bagaimana mengkondisikan kelas agar lebih kondusif seperti itu. Nah, Bu Ica, kemarin ada beberapa hal yang dapat saya amati saat kegiatan observasi yang pertama itu Bu Ica sudah melaksanakan pembukaan dengan baik, dengan sudah menggunakan disiplin dan sebagainya, itu juga bagus. Kemudian sudah memberikan semacam pembiasaan pagi kayak berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan kedatangan siswa, keperasaan, dan juga saya melihat Bu Ica sudah melaksanakan teknik stop ini. Apa sih maksudnya, tujuan sebenarnya dari Bu Ica untuk melaksanakan teknik stop ini apa? Untuk apa kalau boleh saya tahu ya? Yang jelas pertama, kalau saya itu sekalian belajar menerapkan KSE, kompetensi social emission itu. Kemudian yang kedua itu untuk anak, itu saya rencananya supaya anak itu lebih rileks sebelum pembelajaran. Jadi kan itu kan jam setelah istirahat, jadi anak-anak sebelumnya sudah pelajaran, habis itu istirahat, pasti mereka masih belum terlalu fokus. Jadi saya menerapkan teknik stop itu harapannya biar anak itu lebih rileks, lebih sadar terhadap kondisi dirinya seperti apa sih pada saat itu. Oke, bagus sekali. Berarti ini untuk menyiapkan kondisi fisik siswa untuk menerima pembelajaran. Bagus sekali. Baik Bu Ica, kemudian saya ingin mendengar kembali, boleh nggih, bagaimana nih langkah-langkah pembelajaran yang kemarin Bu Ica laksanakan, tahapan-tahapannya seperti apa, mungkin terkait dengan strateginya, apakah sudah sesuai yang Bu Ica laksanakan itu sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah Bu Ica susun? Ya, terkait pembelajaran kemarin, menurut saya itu mungkin sudah kurang lebih sesuai sama yang sudah saya rencanakan, dimulai dari kegiatan pendahuluan itu ada dari mengondisikan, kemudian tadi saya menerapkan KSE itu tadi, teknik stop, kemudian ada motivasi, kemudian tepuk, kemudian mengingatkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu, karena memang di kelas sudah kita buat bersama, kita ingatkan kembali di setiap awal pembelajaran. Kemudian persepsinya itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian kemarin saya selipkan anak-anak diminta untuk mengidentifikasi wujud benda sekali, anak-anak aktif maju satu-satu karena sambil supaya anak itu tidak gagap terhadap teknologi. Jadi saya minta satu-satu, walaupun memang mungkin terkesan lama ya, membutuhkan waktu lama karena satu-satu anak harus maju memegang laptop, memilih, mengidentifikasi, tapi harapannya saya mereka itu tidak tabu lah terkait laptop, teknologi seperti itu. Justru itu sepertinya bisa lebih ikut mengaktifkan supaya anak betul-betul terlibat, tidak hanya itu saja atau anak-anak itu terus. Kemudian
di kegiatan inti saya waktu itu menggunakan model pembelajaran inquiry. Itu ada 6 sintaks yang saya ambil berdasarkan beberapa referensi. Itu yang pertama ada orientasi masalah. Jadi di orientasi masalah itu saya memperlihatkan anak itu gambar akuarium. Akuarium itu saya kaitkan dengan pembelajarannya sebelumnya, yaitu terkait macam-macam wujud zat. Nah itu akuarium itu nanti anak-anak dengan melihat itu diminta untuk di akuarium itu ada wujud zat apa saja, wujud padat apa saja, atau cair apa saja, atau ada gas. Kemudian anak-anak benar-benar mengidentifikasi seperti itu. Nah, terus diberi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan gambar tersebut. Kemudian masuk ke sintak yang berikutnya, yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu kita tanya jawab, dari benda-benda yang sudah atau zat yang sudah kalian amati di gambar tersebut, bagaimana bentuknya dan bagaimana volumenya, apakah sama atau berbeda. Kemudian di langkah berikutnya yaitu ada merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis itu anak diminta bersama-sama gimana sih bentuknya benda padat, apakah tetap atau berubah-ubah. Saya bantu isikan melalui laptop, jadi anak yang menjawab. Kemudian benda cair seperti apa, itu hanya kayak jawaban sementara. Nanti kita buktikan di sintak berikutnya, yaitu mengumpulkan data. Di sintak ini saya meminta anak untuk mencari data di buku, karena mungkin memang waktu itu keterbatasan sumbernya itu hanya dari buku. Jadi saya minta anak mencari dari buku, dibuktikan apakah yang tadi jawaban sementara anak apakah sudah betul menurut buku, seperti itu. Kemudian itu sekalian anak agar literasi, karena dengan mencari di buku itu menurut saya sebagai sarana literasi juga. Kemudian setelah mengumpulkan data, masuk ke sintak berikutnya, yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis ini kami mulai melakukan percobaan. Jadi alat bahannya sudah saya siapkan semuanya untuk 3 kelompok. Nah itu saya membuat 3 kelompok itu, yaitu kelompok benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi tiap kelompok itu berbeda, mengambil sesuai dengan yang dibutuhkan tiap kelompok, seperti itu. Kemudian anak melakukan percobaan sesuai dengan bimbingan saya, karena memang saya di model inquiry LKPD-nya ya. Iya, di model inquiry ini saya mengambilnya yang guide inquiry yang terbimbing, inquiry terbimbing. Jadi benar-benar saya berusaha untuk membimbing anak, walaupun mungkin ini kan inquiry masih di tahap SD, mungkin masih agak sulit, baru belajar bagi mereka masih baru juga. Jadi saya betul-betul berusaha tiap kelompok saya bimbing sedikit-sedikit, jadi semoga betul-betul sesuai gitu. Kemudian setelah melakukan percobaan, anak-anak diminta untuk menuliskan di LKPD yang sudah saya bagikan. Kemudian mereka mencari kesimpulannya, kemudian saya minta untuk presentasi agar semua siswa itu bisa tahu, kan karena setiap kelompok itu berbeda-beda. Jadi yang benda gas jadi tahu, kalau benda padat itu bentuknya seperti ini, volumenya seperti ini, gitu. Jadi terima kasih Bu Ica penjelasannya ya. Begitu juga yang saya amati kemarin, itu Bu Ica sudah menerapkan sintaknya dengan begitu utuh dan sesuai itu, dan anak-anak itu lebih banyak yang antusias dan mau gitu. Hanya memang ada catatan kecil beberapa yang saya temukan, itu mungkin ketika anak hanya diminta untuk membaca saja, itu ada yang kayak kurang kurang respect, ada yang enggak, ada yang belum mau ikut baca. Nah, seperti itu. Nanti mungkin bisa sebagai sarana refleksi bijak, gimana ya seharusnya seperti itu.
itu. Kemudian saat ini melakukan kegiatan ini apa? Pengujian metode melakukan anak-anak melakukan kegiatan percobaan itu juga masih ada anak yang bermain sendiri malah ya. gitu ya Bu Ica, benar Bu Ica. Nah itu kemudian saat apa ya, mungkin ada beberapa anak yang mohon maaf nih ketika melakukan misalnya perbuatan yang kurang sopan, ada nih yang lari-lari di atas kursi, apa duduknya kurang sopan, itu juga masih ada anak yang seperti itu. Jadi yang saya temukan seperti itu, tapi so far sejauh ini sih saya lihat dari observasi kemarin, pembelajaran kemarin itu berjalan cukup lancar dan anak-anak juga sepertinya mengikuti dengan antusias. Hanya yaitu beberapa anak itu yang mungkin bisa menjadi PR lagi, nanti kita gali lagi seperti apa. Nah itu catatan observasi kemarin ya Bu Ica. Kemudian ada sedikit juga yang ingin saya tambahkan mengenai apa ya, mungkin kemarin Bu Ica membuat pembagian kelompok ya. Nah itu nanti saya ingin tahu bagaimana proses pembagian kelompok itu. Tapi sebelumnya saya cukup memberikan apresiasi buat Ibu Ica sudah melaksanakan strategi, sudah melaksanakan metode sesuai dengan sudah direncanakan. Nah sekarang berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan area pengembangan, menurut Bu Ica dengan strategi yang sudah Bu Ica susun itu, dengan metode yang sudah Bu Ica susun itu, bagaimana menurut Ica? Apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya itu? Yang tadi mungkin untuk pengetahuan dan menciptakan kondisi itu. Ya, mungkin menurut saya itu kemarin kan saya mengambil tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi karakteristik wujud zat. Nah, dengan saya memilih strategi yaitu model inquiry itu mungkin memang seharusnya tepat ya, karena penemuan percobaan seperti itu. Jadi anak-anak betul-betul melihat langsung, oh ternyata sifatnya benda padat itu seperti ini dengan melakukan percobaan, kemudian benda cair seperti ini, benda gas seperti itu. Nah, namun mungkin memang karena ini hal baru untuk anak dan mungkin untuk saya juga, karena sejujurnya memang saya baru pertama ini menerapkan inquiry. Pertama tapi sudah bisa lancar seperti itu semua. Jadi biasa Bu Ica. Jadi ya mungkin masih banyak kekurangan atau kurang maksimal, mungkin anak yaitu tadi masih ada yang bermain atau mungkin di luar kendali saya, ada yang sikapnya masih kurang baik karena mungkin tadi saya bilang terbimbing, inquiry terbimbing, saya mungkin sedang di kelompok 3 yang anak-anak kelompok 1-nya sibuk sendiri seperti itu, karena emang itu kan di luar kendali, jadi nanti bisa jadi bahan evaluasi saya. Oke, sip. Nah, jadi menurut Bu Ica untuk tujuan pengembangannya gimana? Sudah tercapai kan? Lumayan, menurut saya sudah lumayan ya. Namun mungkin untuk bagian membangun suasana yang kondusif masih butuh perbaikan, banyak perbaikan. Jadi menurut Bu Ica kemarin tujuan pengembangan dan tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ini dicapai untuk siswa ini yang berkaitan mungkin dengan pengetahuannya, pemahaman untuk mengidentifikasi karakteristik benda ini sudah tercapai ini ya. Indikatornya apa itu ketercapaiannya itu? Indikatornya itu sesuai dengan apa ya? Kalau mengidentifikasi itu saya melihatnya dari hasil asesmen formatif itu. Oh iya, yang dilaksanakan di sudah koreksi itu. Oh ternyata memang anak-anak sudah mayoritas paham. Mungkin memang ada beberapa karena mungkin ada faktor tertentu, mungkin ada anak yang memang dia belum terampil membacanya. Jadi itu menurut saya juga agak berpengaruh. Jadi berdasarkan koreksi saya kemarin mayoritas sudah paham seperti itu.
Jadi menurut Bu Ica untuk ketercapaian di tujuan pembelajaran dan pengembangan khususnya untuk yang ke peserta didik yang pengetahuan itu sudah tercapai. Nah ini juga kalau menurut Bu Ica yang bagian pengembangan diri ini ya, yang mungkin untuk pengembangan dirinya ke mewujudkan karakter pembangun kondusif, relasi yang kondusif, keteraturan kelas ini yang memang harus ditingkatkan begitu nggih. Nah jadi menurut Bu Ica juga berarti pembelajaran kemarin cukup efektif berkaitan dengan ketercapaian pembelajarannya. Nah kemudian sekarang nih yang ingin saya tanyakan lagi, mengapa kok menurut Bu Ica kemarin itu keteraturan kelas, jadi kok menurut Bu Ica belum maksimal kondisi keteraturan kelasnya atau kondusivitas kelasnya tuh belum kondusif. Itu menurut Bu Ica kalau dari level 1 sampai 10 itu di level berapa atau tidak kondusifnya? Menurut saya level 7 ya. Jadi walaupun mungkin secara kasat mata, secara mata itu saya melihat itu sebenarnya yang kurang itu yang bagian putra. Memang yang putra walaupun sedikit mereka mendominasi. Jadi untuk yang putri lebih bisa mereka bisa nurut lah. Oke. Nah, nih kira-kira Bu Ica punya harapan pengen dinaikkan di level berapa, bisa anak-anak itu kondusif di level berapa gitu? Mungkin 9, kalau bisa 10 ya. Kan berharap. Nah, nih menurut Bu Ica bagaimana toh keteraturan kelas kemarin itu kan belum maksimal tadi dengan sikap siswanya yang belum bisa ada yang belum aktif gitu ya, kemudian ada yang gimana tuh, ceritakan mungkin bagian-bagian mana yang menurut Bu Ica itu membuat kelas itu kurang kondusif. Kalau menurut pengamatan saya kemarin itu terutama itu pada saat itu ya percobaan itu dilihat dari sikap peserta didiknya itu pada saat pembelajaran itu masih belum terlibat aktif semua. Ya memang mayoritas sudah terlibat, tapi masih ada beberapa yang belum terlibat, terutama pada saat melakukan percobaan. Nah, masih ada anak-anak yang bermain sendiri pada saat mungkin kelompok gas itu saya berikan balon, malah balonnya dimainin, dibunyikan sekeras-kerasnya itu, kemudian tidak menggunakan alat percobaan sebagaimana mestinya. Memang harusnya untuk dituang ke gelas, tapi malah untuk diciprat-ciprat ke temannya, kemudian dilapai tisunya dibuang ke kelompok lain. Jadi itu masih menurut saya belum kondusif. Kemudian dari penataan ruangan mungkin kurang tertata, terutama saat berkelompok. Masih ada yang tidak duduk di kursi dan memilih sebangku berdua dengan temannya. Itu mungkin memang kesalahan saya dari awal. Jadi saya kurang mengamati karakter anak. Kalau misalnya memang anak tidak mungkin tidak bisa langsung rapi dalam menata kelompok pada saat tengah-tengah pembelajaran, mungkin seharusnya saya pada saat dari awal sudah dibentuk kelompok-kelompok. Oke, hebat nih, maaf Bu Ica sudah bisa merefleksikan dan sudah berarti saya harus begini nih, pinter sekali. Kemudian apalagi nih kira-kira? Apalagi ya? Mungkin dari yaitu dari sikap anak waktu itu yang tidak saya lihat. Mungkin ada yang pas saya kemarin lihat videonya kembali kok ternyata ada anak-anak yang duduk di meja, atau mungkin ada yang kakinya naik ke kursi, itu kan memang kurang sopan gitu kan. Walaupun dari awal sudah diingatkan kesepakatan kelasnya, tapi ternyata masih mereka lupa gitu. Itu ya jadi bahan evaluasi gitu. Kemudian nih menurut Bu Ica, tadi Bu Ica sudah bisa harusnya begini, apa besok seperti ini, itu sudah bagus sekali. Nah menurut Bu Ica nih keteraturan atau kelas yang kondusif itu
yang seperti apa? Berarti kan Bu Ica pengen nih mengembangkan diri agar bisa mewujudkan sebuah keteraturan kelas, bisa mewujudkan kelas yang kondusif. Nah, dalam gambaran Bu Ica itu kelas yang kondusif itu seperti apa? Kalau menurut saya, ini hanya menurut saya Bu, mungkin keteraturan suasana kelas yang kondusif itu mungkin bisa dilihat dari suasana kelas yang dapat dikatakan baik bila kita melihat peserta didiknya itu nyaman pada saat belajar, nyaman, senang dalam mengikuti belajar. Walaupun biasanya pada saat di akhir kegiatan penutup saya tanya, pada saat kegiatan refleksi itu tanya bagaimana perasaan anak-anak, senang apa tidak? Senang. Tapi kan kita bisa melihat pada saat kegiatan pembelajarannya itu anak senang atau tidaknya sebenarnya terlihat. Tapi kemarin tuh saya melihat masih ada beberapa anak yang mungkin pada saat belajar malah dia seperti terlihat bosan, ngantuk gitu. Mungkin yaitu masih saya diferensiasinya kurang gitu. Terus mungkin semua terlibat aktif dari awal pembelajaran, tidak hanya awal saja aktifnya, sampai di kegiatan inti juga aktif, sampai akhir juga aktif. Seharusnya seperti itu menurut saya. Kemudian peserta didik menjalankan keyakinan atau kesepakatan kelas sesuai yang sudah disepakati. Nah, sudah saya ingatkan terkait kebersihan, kemudian aktif, tapi ternyata masih ada beberapa yang belum seperti itu. Kemudian tanggung jawab sudah lumayan, mereka kemarin sudah maksimal. Iya, saya lihat itu juga. Kemudian ada yang lain, yaitu peserta didik tidak sungkan bertanya atau berkomunikasi dengan guru. Mungkin kan ada anak yang sama gurunya itu malu bertanya, jadi kalau misalnya ada yang bingung malah diam saja. Tapi menurut saya kalau suasana yang kondusif itu anak benar-benar, kalau misalnya ada yang dia tidak bisa atau ingin ditanyakan, selalu tidak ragu-ragu untuk tanya kepada gurunya itu. Kemudian pada saat pembelajaran itu anak-anak fokus. Itu ya yang pengen menurut saya kondusif itu seperti itu. Gambaran Bu Ica tentang kelas atau suasana keteraturan kelas yang kondusif itu semacam itu ya. Nah, Bu Ica, kira-kira nih menurut gambaran Bu Ica kan kelas yang kondusif itu seperti tadi. Nah, untuk mewujudkan kelas yang seperti tadi, kira-kira apa nih yang bisa dilaksanakan? Ya, mungkin dari segi fisik dulu. Dari segi fisik itu kelas benar-benar harus bersih dan tertata rapi menurut saya. Iya. Penataan ruang itu tadi saya sudah menyadari bahwa kalau mau kelompokan mungkin karena anak mungkin belum bisa yang langsung menata sendiri dan rapi, berarti kita siapkan dari sebelum mulai pembelajaran seperti itu. Jadi misalnya mau kelompokan ya berarti mejanya sudah ditata per kelompok. Berarti cenderung dipersiapkan kenyamanan fisik, secara fisik gitu. Kemudian pemilihan strategi pembelajaran yang tepat yang bisa mengajak semua siswa terlibat. Jadi itu misalnya tadi ya mungkin ini menurut saya sudah pas ya. Jadi tentang mengidentifikasi karakteristik wujud zat, bisa menggunakan penemuan, berarti pakai model inquiry itu percobaan. Kemudian pengelompokan, jadi pembagian kelompok itu menurut saya betul-betul penting ya. Kemarin saya jujur saja ternyata masih baru menggunakan hitungan karena emang dari awal saya bimbang mau apa, karena kan ini masih awal semester, jadi saya masih mungkin belum terlalu paham dengan karakteristik anak. Jadi kemarin saya yaudah berhitung aja. Ternyata yaitu kemarin menurut saya kurang efektif. Jadi pengelompokannya kemarin. Jadi mungkin besok pembagian kelompok menggunakan cara yang lain. Gitu. Kemudian termasuk dengan pembagian tugasnya. Pembagian tugasnya itu lebih jelas. Jadi saya karena ini inquiry terbimbing, mungkin saya harusnya membimbingnya sampai ke tahap pembagian tugasnya. Jadi saya membantu untuk mengatur, kamu yang bagian ini. Jadi sudah jelas proper anaknya gitu. Seperti itu. Kemudian memberikan tugas dan tujuan yang jelas. Mungkin kalau menurut saya jelas, mungkin bagi anak kan tidak semuanya yang langsung bisa nangkap gitu. Mungkin saya bisa ulang beberapa kali, kemudian atau saya memberi kesempatan pada anak untuk tanya mana yang belum jelas,
tidak terburu-buru untuk langsung mengerjakan seperti itu. Kemudian memberikan tantangan yang sesuai misalnya kemarin tentang karakteristik, ya berarti percobaannya ya harus sesuai dengan yang materi tersebut. Kemudian komunikasi yang efektif, jadi benar-benar gurunya harus aktif memperhatikan siswa, apa yang bingung, seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan langsung direspon. Iya, langsung direspon. Jadi peka, gurunya harus peka. Kemudian memberikan penguatan positif. Jadi mungkin secara tidak sadar saya mungkin masih beberapa kali menggunakan kata-kata yang kurang positif ya, mungkin masih banyak menggunakan kata tidak, jangan, itu ya, menurut saya lihat juga dalam observasi kemarin. Ya, mungkin saya harus banyak-banyak berlatih gitu. Banyak-banyak berlatih memandang dari sudut positif gitu ya. Positif. Itu spontan, Bu. Biasa. Akan terbiasa kalau sudah sering berlatih. Ya. Kemudian membuat kesepakatan kelas yang jelas. Kemarin sudah dibuat, mungkin memang anak-anak harus diingatkan terus supaya anak kita bersepakat ini kelasnya harus bersih, kita harus tanggung jawab, kalau diberi mainan, diberi alat-alat harus dikembalikan, itu harus yang jelas, betul-betul sering diingatkan juga. Kemudian mencairkan suasana kelas agar nyaman dan menyenangkan. Nah ini juga mungkin harusnya perlu ice breaking. Kemarin kayaknya saya belum ada ice breaking ya kemarin. Baru tepuk pertama itu ya, yang tepuk semangat saja. Harusnya mungkin di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah mungkin saya harusnya menggunakan ice breaking juga, itu jadi bahan evaluasi saya besok. Ya. Nih, Bu Ica ternyata sudah bisa merefleksikan pembelajaran yang kemarin, seharusnya seperti ini, alhamdulillah sekali. Nah, berarti Bu Ica sudah bisa memahami dengan baik bagaimana cara kita untuk bisa membangun suasana kelas yang kondusif. Tapi karena mungkin kemarin itu juga pengalaman pertama, nanti kedepannya bisa diperbaiki lagi seperti itu ya. Nah, nih tadi Bu Ica kan sudah menyampaikan hal-hal yang yang diperlukan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Nah, sekarang hal-hal baik apa nih dari yang tadi sudah Bu Ica laksanakan, itu hal baiknya yang apa, yang belum baik itu yang mana, seperti itu. Mungkin dari yang baik dulu. Dari yang baik itu mungkin kan karena saya punya ketertarikan lebih di bidang teknologi ya, jadi saya selalu ingin mengajak anak-anak menggunakan laptop seperti itu. Karena anak melek teknologi gitu ya. Jadi mungkin hal baik yang kemarin sudah saya laksanakan itu penggunaan media, yaitu kemarin saya menggunakan media PowerPoint juga, PowerPoint yang interaktif itu, supaya anak juga anak setidaknya melihat, memegang dan mencoba mengklik, mengoperasikan seperti itu. Kemudian menggunakan benda-benda konkret, kemarin seperti alat bahan yang sudah itu, jadi betul-betul benda, tidak hanya gambar seperti itu. Kemudian kemarin juga saya sudah memasukkan kompetensi sosial emosional itu dengan menggunakan teknik STOP. Itu menurut saya lumayan bekerja. Kemudian anak-anak jadi lebih sekarang waktunya belajar. Karena betul-betul pada saat teknik STOP beberapa anak-anak tiba-tiba hening ya. Iya, tiba-tiba hening gitu ya. Kemudian kemarin juga saya sudah mengingatkan kesepakatan kelas atau kegiatan kelas yang sudah kami buat bersama, jadi supaya anak tidak lupa dan menerapkannya pada saat pembelajaran pada waktu itu. Kemudian membangun komunikasi positif dengan peserta didik sehingga peserta tidak malu atau sungkan berkomunikasi dengan gurunya. Jadi menurut pengamatan saya itu kemarin anak kalau saya bingung tanya, tidak malu gitu. Kemarin saya juga lihat semacam itu. Namun mungkin ada hal-hal yang saya rasa masih perlu ditingkatkan, terutama pada saat melaksanakan percobaan itu memang
saya gongnya di situ ya Bu. Saya masih kesulitan dalam mengondisikan peserta didik agar semua terlibat aktif. Jadi betul-betul memang saya menyadari kemarin pada saat itu, walaupun saya sudah keliling kelompok 1, 2, 3, tapi masih aja anak, hanya yang mungkin yang putri mengerjakan, yang laki-laki sibuk mainan, yang lain lagi mengerjakan, lagi mencari-cari, dia bengong. Nah itu mungkin memang saya kekurangannya di situ, masih belum baik. Masih ada beberapa anak yang bermain sendiri, kemudian itu mungkin karena saya yang kurang siap menghadapi hambatan-hambatan itu. Oke, terima kasih. Jadi sesuai juga dengan pengamatan saya ya, Bu Ica sudah menggunakan media yang bagus, menggunakan benda konkret juga sudah memotivasi anak untuk belajar dengan penguatan positif di awal. Menggunakan teknik stop itu benar-benar mempersiapkan kondisi fisik siswa untuk benar-benar hadir sepenuhnya ketika pembelajaran. Kemudian juga ada tepuk-tepuk karakter, terus itu untuk mencairkan suasana kelas yang tadinya agak tegang dengan tepuk semangat itu juga cukup bagus. Dan dari tadi ada beberapa hambatan yang menurut Bu Ica tadi hadapi. Kalau boleh tahu, tadi kan lebih ke bagian ketika melaksanakan percobaan ketika melaksanakan percobaan anak ada yang kurang aktif gitu Nah menurut Bu Ica ini dalam hambatan-hambatan itu kira-kira sudah ada gambaran belum? Kira-kira strategi seperti apa yang mungkin kedepannya bisa Bu Ica laksanakan? Yaitu seperti yang tadi sudah mungkin kita bicarakan juga, mungkin terkait pembagian kelompok yang pertama. Pembagian kelompok itu kemarin saya membuatnya heterogen ya, dengan cara berhitung. Jadi asal aja berhitung, acak. Kemudian mungkin besok saya membuat kelompoknya dengan disesuaikan dengan gaya belajar atau minat peserta didik. Jadi mungkin yang emang mereka kinestetik ya udah kita gabung dengan kinestetik, atau mungkin kasarannya tuh mungkin anak-anak yang sulit jadikan satu kelompok supaya kita lebih fokus gitu dalam mengawasinya, dalam membimbingnya juga gitu. Kemudian selain pembagian kelompok, mungkin juga saat membagi tugas itu saya harus lebih jelas lagi, lebih mantap lagi. Oh kamu tugasnya ini, atau kamu apa, mau jadi yang menulis kah atau yang melakukan percobaan. Jadi betul-betul harus jelas. Kita di sini tetap ada diskusi dengan si anak maunya apa. Jadi tidak hanya guru yang menyuruh, tapi anak juga ada memutuskan juga gitu. Kemudian mungkin penerapan pembelajaran diferensiasi ya, mungkin memang saya pada saat setelah pembelajaran itu menyadari, oh memang pembelajaran diferensiasi saya itu ternyata kurang banget kemarin. Walaupun saya kemarin bilangnya itu pembelajaran diferensiasi, tapi ternyata memang penerapannya yang masih kurang maksimal. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa lebih ditekankan, terutama pada saat pembagian kelompok itu tadi. Nah ini menurut Bu Ica tadi saya agak pembelajaran diferensiasinya agak kurang. Menurut pemahaman Bu Ica, pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa? Pembelajaran diferensiasi menurut saya itu pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar atau minat peserta didik. Jadi benar-benar kita dari awal tahun ajaran itu sudah tahu, oh gaya belajarnya anak itu seperti ini, atau mungkin taunya dari asesmen diagnosis awal, atau mungkin dari kita bertanya dari guru sebelumnya itu. Kemudian jadi setiap kita membuat pembelajaran harus berdiferensiasi itu. Jadi misalnya di kelasnya saya itu ada yang kinestetik, berarti saya harus membuat metode yang memfasilitasi gaya belajar mereka itu. Kemudian yang audio visual, saya mungkin melalui PowerPoint atau video seperti itu. Itu menurut saya. Oke, berarti nanti ke depan ini punya rencana akan membagi kelompok itu
pada sesuai dengan gaya belajarnya. Iya. Itu apakah di semua mata pelajaran atau tetap disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik pembelajaran itu sendiri? Menurut saya kok tetap harus melihat itu ya, melihat apa pembelajaran yang mau misalnya tentang apa ya Bu? Kalau kemarin itu kan tentang IPA IPA wujud benda. Itu menurut saya bisa seharusnya, cuman mungkin memang kemarin saya kurang persiapan Kurangnya ya. di situ, Iya, gitu ya. ini bisa disesuaikan. Jadi ketika pembelajaran berdiferensiasi itu ketika nanti misalnya pada pembelajaran yang kemarin itu ya, Bu Ica sudah mengelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Nah, apakah ketika misalnya si kinestetik, kita panggil si kinestetik, si audiovisual gitu ya, si kinestetik ini apakah tidak kita berikan pengalaman yang visual, atau mungkin maksudnya hanya diberikan kegiatan yang kinestetik itu saja, atau bisa juga mengikuti pembelajaran yang visual, atau seperti apa? Kalau sepemahaman saya kok tetap untuk yang si kinestetik itu tetap mengikuti, melihat. Tapi kan mungkin pada saat melihat itu mungkin karena dia gaya belajar kinestetik, jadi mereka kurang menyerap. Nah, nanti kita seimbangkan dengan yang lain, mungkin dengan yaitu percobaan itu kan sudah sebenarnya juga memfasilitasi gaya belajar mereka itu. Jadi menurut Beca tetap harus diberikan pengalaman yang lain ya, tidak hanya yang kinestetik ya, kinestetik terus nanti yang lain nggak ada, maksudnya sensori yang lainnya jadi tidak terlatih. Nah, ya. Oke, berarti bagus sekali. Berarti Bu Ica juga sudah memahami pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Mungkin kedepannya bisa lebih lebih ketika akan melaksanakan pembelajaran lebih berdasarkan pada itu ya, gimana ya pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi sudah tidak seperti miskonsepsi. Jadi kalau yang kinestetik harusnya dapat yang kinestetik saja gitu ya. Terima kasih. Nah, kemudian nih tadi kan Bu Ica berhubungan dengan yang ingin ditingkatkan berhubungan dengan bagaimana membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, tentunya untuk membangun itu Bu Ica kan butuh kegiatan pengembangan diri. Kira-kira apa yang akan Bu Ica rencanakan dalam kegiatan pengembangan diri? Kan tetap guru itu harus selalu belajar ya Bu, dengan meningkatkan kompetensi diri itu. Mungkin rencananya saya mengikuti pelatihan di PMM, itu pelatihan mandiri di PMM itu karena kita sudah difasilitasi melalui PMM itu ya, kita harus manfaatkan. Kemudian diklat online dari luar gitu, kemudian sharing bersama teman sejawat itu sangat penting itu, karena guru-guru sebelumnya itu pasti lebih paham karakteristik. Jadi kita benar-benar biasanya Mas ini biasanya kayak gini, lebih enaknya di seperti ini. Nah, itu menurut saya itu ilmunya sangat berarti. Nah, itu sharing juga. Selain bersama teman sejawat itu mungkin kombel yang kita rutin laksanakan. Kemudian KKG alhamdulillah di KKG saya juga aktif, selalu setiap pulang mendapat ilmu baru agar saya lebih siap dalam masa belajar ke depannya. Oke, berarti ada beberapa rencana nih untuk yang bisa Ica lakukan untuk kegiatan pengembangan diri yang akan dilaksanakan ini. Nah, kemudian Bu Ica berkaitan dengan rencana-rencana itu, saya ingin lebih tahu nih lebih detailnya seperti apa rencana secara detailnya yang ingin Bu Ica laksanakan ya. Yang pertama untuk PMM ini belajar melalui PMM gitu. Nah, apakah ada topik khusus yang ingin Bu Ica pelajari dan
tujuannya apa untuk mempelajari topik tersebut? Kan PMM banyak nih pilihannya. Nah, untuk saat ini untuk menunjang keterampilan kelas ini, apakah ada topik khusus yang ingin Bu Ica pelajari? Mungkin di topik disiplin positif ya. Disiplin positif itu sebenarnya saya sudah sempat lihat gitu, mungkin kayak kurang tenanan gitu. Mungkin bisa dibuka lagi. Gitu. Oke. Kemudian tujuannya apa ini? Tujuannya yaitu supaya saya lebih tahu, dapat ilmu tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas. Oh ya, akhirnya bisa mewujudkan itu ya, keterampilan kelas. Ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran keberhasilannya ya anak-anak jadi lebih teratur, lebih kondusif seperti itu. Kalau di PMM sendiri diupayakan sampai ke aksi nyata ya. Oke, berarti nanti kalau sudah aksi nyata ya ada sertifikat berarti ya gitu. Berarti ukuran keberhasilannya itu ya. Nah, untuk mendukung kegiatan di PMM itu apa yang Bu Ica butuhkan? Fasilitas apa atau dukungan siapa? Untuk melaksanakan PMM itu mungkin butuh dukungan dari kepala sekolah juga, kan karena butuh ilmu juga, biasanya dari kepala sekolah kan sharing seperti itu, teman sejawat juga. Kemudian peserta didik saya kemarin saya melihat juga, ini kan sangat berkaitan aktif dengan peserta didik, jadi anak itu melihat, berarti peserta didik bisa dijadikan objek langsung. Iya, subjek dan objek langsung kita belajar gitu ya. Oke, nah kemudian ini kan berarti Bu Ica sudah sempat nih membuka gitu. Wah, berarti langsung action ya. Berarti waktunya ini secepatnya. Berarti dalam bulan ini ya ini akan dilaksanakan. Oke, berarti bulan ini akhir bulan saya tunggu sertifikatnya ya Bu Ica ya. Untuk yang topik disiplin positif. Oke, kemudian yang kedua tadi akan melaksanakan sharing dengan teman sejawat. Ini di Kombel atau sharing seperti apa yang dimaksudkan? Biasanya kalau teman sejawat itu biasanya ya udah di kantor gitu, kita ngobrol gitu, jadi ngobrol. Biasanya saya istirahat gitu. Jam istirahat mungkin pada saat di kelas saya menemukan keluhan apa atau hambatan apa, biasanya langsung saya ungkapkan kepada teman sejawat. Kalau mas ini kayak gimana ya Bu? Jadi langsung tanya, sharing gitu. Apa biasanya seperti itu? Iya biasanya gitu. Jadi saling sharing cerita. Nah, dengan kegiatan itu tuh Bu Ica pengen dapat apa tuh tujuannya? Ya dapat mungkin apa ya? Tips lah, tips. Jadi mungkin pengalaman dari sebelumnya. Oke, berarti otomatis ini yang pendukungnya adalah teman sejawat itu. Waktunya juga kapan saja ketika waktu luang gitu. Nah, kemudian tadi pengembangan berikutnya itu berkaitan dengan Kombel. Nah, ini Kombel memang kita sudah ada kegiatan Kombel yang akhir-akhir ini sedang kita galakkan. Nah, untuk Kombel ini apakah Bu Ica tujuannya seperti apa? Apakah sudah ada gambaran? Mungkin gini, kegiatan Kombel yang bisa mewujudkan yang bisa membantu Bu Ica untuk mewujudkan keteraturan kelas ini, kira-kira materi atau pengetahuan yang seperti apa yang ingin dipelajari dalam Kombel, dalam komunitas belajar itu? Mungkin kan Kombel itu bisa kita kemarin rencananya tiap guru menjadi narasumber ini. Saya berharapnya itu mendapat ilmu baru dari beliau-beliau, terutama mungkin saya harapkan tentang strategi pembelajaran itu. Strategi pembelajaran, atau mungkin gimana sih caranya mengatasi anak-anak yang lebih beda lah. Mungkin gitu. Di kelas itu aktif sekali, aktif dalam tanda kutip. Iya. Hari lagi. Oke. Nah,
Berarti dalam Kombel itu Bu Ica ingin mempelajari tentang strategi pembelajaran. Nah, sudah ada gambaran belum? Apakah mungkin tadi kan memang kita rencanakan di program sekolah ya, setiap guru itu nanti akan jadi narasumber. Nah, ini kalau modelnya itu menurut Bu Ica lebih ke misalnya nih guru langsung memberikan metode inquiry itu seperti ini ya, materi secara teori, atau lebih ke studi kasus. Jadi mungkin Mbak Ica ada masalah, kemudian ini begini saya lakukan ini, atau seperti apa ini menurut gambaran Bu Ica? Menurut gambaran saya kok lebih enak dengan studi kasus ya. Studi kasus ini nanti kita mungkin memunculkan suatu masalah, nanti kita sharing bagaimana cara mengatasinya, atau mungkin dikaitkan dalam secara teori itu. Jadi kita benar-benar mungkin tiap guru punya caranya masing-masing dan kita jadi tahu oh pakai cara ini berhasil, pakai cara ini tidak berhasil, seperti itu dengan studi kasus. Jadi lebih ke keberhasilannya itu akan lebih terlihat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Oke. Nah, Kombel ini kira-kira kapan nih mau dilaksanakan yang berkaitan dengan ini? Berarti Bu Ica sudah siap nih untuk jadi koordinator. Saya tunggu loh, benar-benar saya tunggu untuk koordinator budaya keteraturan kelas ya, karena kayaknya sesuai dengan RHK kinerja toh. Nah, makanya saya tunggu nih kapan kira-kira mau mulai. Ya secepatnya Setelah maksi ya. Ya. Pokoknya dari Jumat. Oh, hari Jumat. Oke. Siap. Berarti Jumat pertama setelah maksi. Siap nih. Ya. Membedah kasusnya Bu Ica ini dulu paling enggak pertama. Oke. Oke. Nah, nanti untuk yang Kombel sudah ditentukan waktunya, Bu Ica insya Allah siap, oke? Oke. Nah, kemudian yang berikutnya untuk mengikuti webinar atau diklat online itu kira-kira seperti apa? Biasanya saya aktif di Telegram itu, saya mencari yang topiknya itu saya memang butuh ya. Selain itu juga untuk memenuhi PMM juga saya belajar cari yang betul-betul menurut saya terkait dengan keteraturan suasana kelas itu, karena kan kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Jadi online, walaupun online itu tetap pasti ada ilmu yang nyangkut lah. Enggak pernah dengar nanti kalau ada kasus yang sama gitu. Oke. Nah, berarti tujuan yang ingin dicapai apa nih dari diklat online itu tadi? Yang mendapat ilmu lain, ilmu dari sumber yang lain. Karena kalau di diklat biasanya kan ada tanya jawab juga, kita bisa tanya dengan narasumbernya. Nah, untuk pendukungnya untuk yang diklat online ini apa saja? Pendukungnya yang jelas fasilitas internet. Iya. Kemudian apa ya? Laptop yang laptop. Ya, saya dapat laptop ya. Oke. Nah, kalau waktunya kira-kira? Waktunya fleksibel sesuai dengan jadwal diklat online karena bisa malam juga ya. Oke. Kemudian di sini apa lagi tadi ya? PMM, diklat online. Apa lagi kira-kira Mbak selain itu? Itu mungkin tadi kan saya sempat menyebutkan ice breaking ya. Nah, mungkin saya ilmu tentang ice breakingnya masih kurang ya. Itu dari mana itu dapat? Saya bisa mungkin kan karena saya sangat aktif di sosial media, jadi saya cari-cari di TikTok atau Instagram, Facebook itu biasa sering lewat, mungkin bisa diterapkan di kelas sehari-hari gitu. Karena itu kalau misalnya udah mulai hilang fokus, ice breaking saja. Oke, berarti pengen memperkaya. Iya. Ini ya, memperkaya apa ya? Referensi tentang ice breaking juga. Oke. Nah, dari semua yang ingin Bu Ica rencanakan itu, mana yang
paling urgent nih harus segera? Yang paling urgent, Maksudnya yang wah, dengan ini nih lebih efektif dan nanti harus segera saya realisasikan gitu lah. mungkin kombel ya Bu. Menurut saya kombel, karena kombel itu kan kita bersama teman sejawat, yang mana mungkin karena saya di kelas 4 ada guru-guru dari kelas 3, 2, 1, mereka lebih paham. Jadi saya kalau misalnya ada masalah tentang anak-anak itu mereka mungkin lebih paham, jadi saya bisa mengatasinya gitu. Menurut saya itu kombel. Kemudian PMM, karena PMM selain untuk RHK juga itu kan ilmunya sangat banyak ya. Disiplin positif itu sangat bisa diterapkan di kelas. Ya, banyak sekali dari PMM yang bisa kita pelajari. Untuk mungkin di situ ada disiplin positif, ada pembelajaran untuk diferensiasi, jadi kita lebih bisa banyak belajar dari situ ya. Nah, yang urgent ini adalah untuk kombelnya. Oke. Dan kira-kira nanti setelah opsi ya tadi ya, sudah Bu Ica sudah siap untuk menyusun jadwal dan sebagainya. Sudah punya gambaran ya, sudah punya gambaran. Oh, mau dibuat tadi seperti studi kasus seperti itu, oke. Nah, semoga nanti kombelnya segera terlaksana. Nah, itu Bu Ica. Kemudian ternyata dari pembicaraan kita hari ini cukup banyak yang sudah bisa Bu Ica ceritakan ini berkaitan dengan tadi bagaimana pembelajaran yang sudah Bu Ica jalankan, apa yang sudah Bu Ica sisi positif atau hal baik apa yang sudah Bu Ica laksanakan, ada hal baik apa yang ternyata hal yang belum Bu Ica laksanakan. Itu Bu Ica sudah bisa merefleksikan sendiri, Bu Ica sudah bisa menarik seperti kesimpulan, oh berarti besok akan seperti ini, akan seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian saya ingin bertanya, apa selain rekan sejawat, apakah ada pihak lain yang mungkin akan Bu Ica ajak atau Bu Ica libatkan dalam pengembangan diri Bu Ica? Ya, jelas. Atau apa butuh narasumber atau gitu? Kalau menurut pandangan saya sekilas itu ya paling pas sekolah dari teman sejawat sudah, kemudian studi kan tadi kita sudah menyebutkan bahwa bisa jadi subjek dan objek dalam belajar, kemudian rekan guru khususnya KKG kelas 4 itu mereka banyak juga ilmu-ilmu di KKG, sering sharing. Kebetulan jadwal KKG itu besok materinya tentang pembelajaran diferensiasi, itu kan sangat oke. Bisa belajar banyak itu dari situ besok. Bisa Mbak Ica, Ibu Ica bisa menularkan sama teman-teman gitu ya. Tapi mungkin di kelas lain juga ada ya, nanti mungkin bisa saling sharing. Nah, untuk Bu Ica sendiri ada hal lain nggak yang ingin didapatkan selain mungkin tentang keteraturan kelas ini, tentang diferensiasi, tentang kondusifnya kelas. Nah, itu menurut Ica mungkin ini loh yang selain itu tadi, mungkin metode yang bagus, terus ada faktor penunjang yang menurut Bu Ica ini urgent sekali untuk diadakan. Mungkin ini juga bisa sebagai sarana refleksi saya ya, bagaimana ternyata guru-guru itu butuh seperti ini toh gitu loh. Ada nggak itu Bu Ica? Kalau saya itu kok lebih mungkin saya butuh kayak sharing tentang bagaimana tuh penanaman karakter anak. Berarti lebih mendasar ke karakter gitu ya. Jadi karena memang karakter itu menjadi dasar ya. Jadi kayak ketika kita ngasih pembelajaran, kalau karakter anak ini belum terbentuk dengan baik, berarti menurut
Ica, hari yang lebih urgent untuk semua itu adalah lebih ke karakter, bagaimana kita menanamkan karakter ke anak. Nah, kira-kira ini sebagai masukan juga, mungkin bisa kami jadikan masukan juga. Dengan apa ini kira-kira, apakah butuh semacam seminar atau apa gitu? Tidak ini. Mungkin lebih ke sebenarnya kalau yang lebih simpel aja ya bisa kita ngobrol-ngobrol di Kombel itu juga menurut saya sudah bisa juga. Itu kebetulan kita juga sudah buat program P5 itu ya Bu, tentang karakter. Nah kita mungkin sebelumnya kita benar-benar bahas biar pada saat P5 itu dulu penanaman karakternya. Oke, nanti untuk ini bisa jadi untuk persiapan P5 itu. Jadi intinya toh untuk keteraturan kelas itu juga kita kan bagaimana menanamkan ke karakter siswa agar siswa itu bisa kondusif ketika belajar. Oke, berarti kan itu sangat berhubungan sekali ya. Oke, berarti nanti kita bisa membicarakan itu setelah mungkin tes ini ya. Oke, nanti kita bisa bahas itu. Jadi ini saya juga dapat pandangan. Jadi saya ingin tahu apakah guru-guru itu ada kesulitan di mana toh ketika kok anak-anak itu apakah sulit sekali untuk bisa kondusif, masih main sendiri. Nah, butuh dukungan apa dari sekolah gitu maksud saya. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke dukungan di sekolah, bagaimana sekolah kita bisa memberikan dasar-dasar nilai karakter ke anak, mungkin melalui program itu. Berarti itu. Jadi kita lebih ke penguatan program disiplin positifnya, pembiasaan baik kayak seperti itu. Oke. Kalau untuk sarana-sarana yang secara fisik, apakah ada butuh dukungan apa seperti itu? Laptop Bu. Laptop, oke. Insya Allah tahun ini sudah beli laptop. Masa selain laptop apa? Apa ya Bu ya, mungkin lebih ke fasilitas peraga ini terus apa lagi, mungkin yaitu musola itu ya Bu, kita mungkin lebih ditingkatkan lagi ya dari sarana prasarana biar anak tuh sekarang waktunya sholat ya semangat gitu. Berarti lebih ke dukungan gitu ya. Secara program tadi kita Bu Ica mengusulkan untuk lebih ke dasarnya anak agar bisa memiliki karakter yang lebih baik lagi gitu. Kemudian berarti kita nanti lebih meningkatkan untuk ke budaya-budaya positifnya. Kemudian Bu Ica, tadi bagus sekali saya sudah mendengar rencana tindak lanjut dari Bu Ica, dan juga tadi sedikit saya mungkin rasa penasaran saya saja, apakah ada sih sebenarnya yang bisa sekolah lakukan untuk membantu bagaimana bisa mewujudkan keteraturan kelas itu. Ternyata itu dengan program-program yang lebih bisa membentuk karakter siswa itu gitu. Oke. Kemudian saya ingin bertanya nih, bagaimana nih Bu Ica setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, bagaimana perasaan Bu Ica, apa yang sudah Bu Ica dapatkan dari obrolan-obrolan kita tadi? Ya, kalau ditanya perasaan itu mungkin jadi benar-benar senang ya, karena jadi pikiran saya lebih terbuka. Saya lebih open minded lah. Open mindednya itu terkait dengan yang sudah saya laksanakan. Ternyata saya selama ini masih banyak kurangnya. Terus saya tadi sudah merefleksikan diri, ternyata bisa diperbaiki dengan cara seperti ini, seperti itu gitu. Jadi saya bisa memperbaikinya di pembelajaran berikutnya. Kemudian untuk obrolan kali ini saya jadi mendapat gambaran bagaimana mewujudkan keteraturan kelas. Jadi
gimana sih caranya biar suasana kelas itu kondusif, tidak seperti yang terdahulu. Kemudian apa saja yang mungkin bisa saya lakukan untuk mewujudkan keteraturan suasana kelas itu. Kemudian menciptakan kegiatan pembelajaran yang kondusif. Saya juga mendapat gambaran atau ide untuk materi yang akan kami bahas dalam kegiatan Kobel ini. Jelas, besok. Oke, bagus sekali. Ini Bu Ica tadi sudah menyampaikan harapan-harapan dan rencana-rencana yang akan Bu Ica laksanakan ke depannya. Semoga nanti rencana itu dapat terwujud dengan baik. Saya tunggu ini, saya juga pastinya akan terlibat di dalamnya. Saya tunggu. Kemudian Bu Ica juga saya akan tunggu nih di observasi berikutnya. Saya ingin sudah ada perubahan di observasi berikutnya. Kelasnya semoga menjadi bisa lebih teratur, lebih kondusif, anak-anaknya juga bisa lebih aktif dan semangat untuk belajar. Kemudian pembelajarannya akan lebih aktif, lebih menyenangkan, lebih efektif lagi. Baik itu dan semoga nanti belajarnya itu kegiatan pembelajarannya itu tidak hanya untuk anak, tetapi seperti ini, seperti Bu Ica juga bisa belajar dari kegiatan belajar Bu Ica sendiri. Bagaimana Bu Ica sudah melaksanakan ini, oh ternyata harusnya seperti ini. Nah, memang kita belajar itu sambil jalan ya Bu Ica, sambil jalan. Semoga nanti learning by doing. Nah, nanti semoga Bu Ica bisa melaksanakannya dengan baik, bisa menerima segala masukan-masukan, bisa merefleksikan diri dengan baik, segala apa yang sudah bisa laksanakan, bisa lebih terbuka lagi melihat segala sesuatunya menjadi lebih positif gitu. Nah, terima kasih Bu Ica atas waktunya. Sekali lagi semoga rencana-rencananya dapat terrealisasi. Saya tunggu tanggal main kombelnya, saya tunggu undangannya. Kemudian selamat untuk berubah menjadi lebih baik. Semoga akan terus menggerakkan teman-teman juga, menggerakkan anak-anak menjadi lebih baik lagi. Nah, saya tunggu perubahan-perubahannya. Terima kasih. Saya cukupkan saja ya percakapan kali ini. Mungkin di lain waktu kalau ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, kita akan melakukan diskusi lebih lanjut lagi. Itu saja mungkin saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya Pak Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.